Halo semuanya, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada saat ini saya bisa berbagi sedikit pemahaman saya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai risiko individu. Perkenalkan, saya Kamala Josephine, saya mahasiswi semester 8 jurusan Teknik Kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, itu ada manajemen risiko. Di sini, manajemen risiko ialah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisir. Kemudian, risiko sendiri ini merupakan dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Ini menurut ISO 31000. Kalau risiko individu, itu merujuk pada risiko-risiko yang secara langsung mempengaruhi perseorangan, bukan suatu organisasi atau suatu perusahaan. ISO 31000 ini tidak membatasi penerapannya hanya untuk suatu organisasi saja, tapi bisa juga diterapkan untuk keputusan dan aktivitas individu. Kalau selama ini yang kita pahami ISO 31000 ini hanya untuk suatu organisasi, tapi sebenarnya ISO 31000 ini dapat membantu seorang individu loh. Gimana sih caranya? Pertama itu identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring and review, dan komunikasi konsultasi. Yang pertama itu ada dari risiko finansial. Kalau risiko individu dalam aspek finansial ini memungkinkan munculnya peristiwa yang dapat mengganggu tujuan keuangan pribadi dari seseorang. Sini ada contohnya nih, risikonya pengeluaran tidak terduga. Contoh kasusnya ada kecelakaan, rumah bocor, atau keluarga yang sakit. Dampaknya itu kan berarti dana tabungan yang sudah dipersiapkan itu terkuras habis. Kalau ISO 31000 ribunya, pertama itu ada identifikasi risiko. Itu apa saja nih hal yang bisa mengganggu stabilitas keuangan pribadi. Analisisnya, seberapa sering eh, hal itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Evaluasinya, kita bikin skala prioritas keuangan mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Mitigasi risikonya, memiliki dana darurat, ikut asuransi, dan diversifikasi investasi. Monitoring and review-nya, apakah rencana keuangannya itu berjalan, atau apakah ada perubahan kondisi. Kedua, itu ada aspek dari kesehatan. Kalau yang dari aspek kesehatan ini, itu adalah ketidakpastian yang bisa mengganggu tujuan pribadi terkait kondisi fisik maupun mental seseorang. Contohnya, risikonya itu gaya hidup tidak sehat. Contoh kasusnya, kita yang jarang olahraga, sering makan junk food. Dampak untuk diri kita ya, itu risiko diabetes, obesitas, dan juga terkena penyakit jantung. Untuk pendekatan ISO 31000-nya, identifikasi, menyadari pola hidup yang berisiko. Misal, kita pola makannya itu buruk, kita udah sadar nih. Kemudian analisisnya, seberapa kemungkinan kalau kita pola makannya buruk itu kita jatuh sakit kah? Atau ada aktivitas harian kita yang terganggu? Terus evaluasinya, apakah perlu cepat-cepat ditangani atau gimana? Terus penanganannya itu kita mengatur pola makan kita. Terus kita juga rutin olahraga supaya tetap sehat. Kemudian monitoring and review-nya itu memantau kesehatan secara berkala, mungkin dengan medical check up. Dan komunikasi konsultasinya kita bisa diskusi dengan dokter atau dokter online juga bisa. Kemudian ada aspek karir. Aspek karir di sini itu merupakan bentuk ketidakpastian yang bisa menghambat atau menggagalkan tujuan seseorang dalam pengembangan karir atau pekerjaan. Di sini risikonya itu misalnya kurang networking. Contoh kasusnya tidak memiliki relasi profesional. Karena zaman sekarang kita tidak memungkiri kita tetap harus memiliki relasi. Dampaknya itu kesempatan kerja kita jadi terbatas. Pendekatan ISO-nya, yang pertama itu identifikasi. Apa sih sebenarnya yang bisa menghambat karir, kemudian seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi, dan seberapa berat dampaknya untuk hidup kita. Dievaluasi nih, apakah ini perlu cepat-cepat ditangani,
Terus ketika iya penanganan itu kita harus ikut pelatihan skill online, offline untuk memperbanyak CV mungkin. Monitoring and review-nya kita meninjau ulang progres karir setiap beberapa bulan. Apakah perlu di-upgrade atau cukup segitu. Kemudian komunikasi and konsultasinya diskusi dengan mentor pribadi kita. Kemudian ada risiko pribadi. Risiko pribadi ini dapat menyangkut kehidupan seseorang secara menyeluruh. Kalau dari tadi kayak finansial, kalau ini itu overall-nya teman-teman. Contohnya kategorinya ini ada emosional, risikonya kehilangan motivasi atau makna hidup. Contohnya, kita tetap merasa kosong meski kita udah memiliki jabatan dan uang yang banyak. Pendekatan ISO-nya yang pertama ada identifikasi. Kita eh, memikirkan apa aja nih hal pribadi yang bisa mengganggu tujuan hidup kita. Analisisnya, seberapa sering dan seberapa besar dampak secara mental dan sosial. Evaluasi risikonya, apakah ini perlu cepat-cepat ditangani? Terus, jika iya, penanganannya itu konseling atau self-healing. Monitoring and review, kita meninjau ulang emosional kita secara berkala, dan komunikasi dan konsultasi, kita bisa diskusi dengan konsultan pribadi. Kemudian ada risiko keamanan. Kalau risiko keamanan ini berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan fisik, psikologis, atau digital seseorang. Risikonya itu fisik, contoh kasus kita kita dicuri, kita dilecehkan gitu kan. Dampaknya itu kita memiliki trauma berat dan luka-luka. Identifikasinya apa aja nih situasi atau kebiasaan yang berisiko bagi keamanan pribadi. Analisisnya, seberapa besar sih potensi ancamannya dan seberapa parah dampaknya. Evaluasinya, apakah ini perlu cepat-cepat ditangani, terus penanganannya memasang kunci ganda. Monitoring and review-nya, tindakan pencegahan ini sudah efektif atau apakah risiko baru ini akan muncul. Kemudian, komunikasi dan konsultasinya berdiskusi dengan pihak berwenang. Selanjutnya ada risiko pendidikan. Di sini risiko ini tuh ketidakpastian yang dapat menghambat tujuan seseorang dalam proses belajar dan pencapaian akademik. Cocok buat kita-kita sebagai mahasiswa. Risikonya itu akademik, kasusnya tidak paham materi, terus nilai kita bisa rendah juga, dampaknya kita bisa gagal lulus atau ngulang mata kuliah. Terus, pendekatannya itu identifikasi. Kita mengenali hambatan dalam proses belajar atau kuliah. Kayak, kalau kayak gini kita nggak cocok nih, atau kita terganggu sama ini gitu. Analisisnya, seberapa sering bisa terjadi dan seberapa parah dampaknya untuk kita. Evaluasi risikonya, mana yang perlu ditangani. Balik lagi, kita ada prioritas, skala prioritas. Kemudian penanganannya, um, membuat jadwal belajar dan mengikuti mentoring. Monitoring and review-nya, apakah nilai kita meningkat, terus tersial berkurang, atau progres skripsi kita lancar. Kalau tidak, balik lagi kita mengidentifikasi lagi. Komunikasi dan konsultasinya itu kita diskusi dengan teman sebaya kita, kelompok belajar kita, dan juga dosen. Gitu, bisa. Orang tua juga bisa. Kemudian dari risiko lingkungan, di sini ketidakpastian dari kondisi lingkungan sekitar yang dapat mengganggu tujuan atau kualitas hidup secara pribadi seseorang. Risikonya bencana alam. Contoh kasusnya terdapat banjir, gempa, dan juga longsor. Dampaknya rumah kita rusak, terus keselamatan kita juga terancam. Identifikasinya, apa aja sih kondisi lingkungan di sekitar kita yang membahayakan? Terus, analisis risikonya, itu seberapa besar potensi ancamannya dan seberapa parah juga dampaknya untuk kita. Evaluasinya, apakah ini perlu segera ditangani? Terus penanganan resikonya, kita memakai masker, kita menyiapkan jalur evakuasi, kemudian monitoring and review-nya, kita memantau kondisi lingkungan sekitar secara berkala, dan komunikasi dan konsultasinya, itu kita diskusi dengan tetangga atau RT, serta dinas lingkungan hidup. Kemudian dari risiko hukum, di sini kemungkinan terlibat dalam persoalan hukum atau mengalami dampak hukum akibat tindakan pribadi yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Eh,
Di sini risikonya ketidaktahuan hukum. Contoh kasusnya menyebarkan konten tanpa izin atau hak cipta. Ini sering kita temui karena kita nggak tahu nih, kita nggak paham soal hak cipta seseorang. Dampaknya, kita dikenakan sanksi atau tuntutan. Pendekatannya, kita mengidentifikasi apa aja tindakan atau kebiasaan yang berdampak hukum. Terus analisisnya, seberapa sering bisa terjadi dan seberapa parah dampaknya, evaluasinya, prioritas, kalau prioritas lagi nih. Terus penanganan risikonya itu kita harus paham aturan hukum dasar, contohnya UU ITE, hak cipta. Terus monitoring and review, kita mengupdate diri tentang hukum yang berlaku, apalagi yang sering berubah. Ini yang perlu di-highlight teman-teman. Kemudian komunikasi dan konsultasinya, diskusi dengan teman, dosen hukum, atau konsultan hukum. Kemudian ini nih yang menjadi highlight dalam kehidupan seseorang, risiko masa depan. Risiko masa depan ini ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hidup jangka panjang seperti cita-cita, karir, finansial, kesehatan, dan relasi sosial. Aspeknya terdapat perubahan global, contoh kasus terdapat perubahan iklim, krisis ekonomi. Dampaknya hidup jadi tidak stabil dan rencana hidup kita terganggu. Pendekatannya yang pertama, identifikasi risiko. Apa aja sih hal-hal yang mungkin menghambat masa depanmu? Kemudian analisisnya itu, seberapa besar potensi ancamannya, seberapa parah dampaknya, evaluasi risikonya, mana nih harus dihadapi lebih dulu ketika ada risiko. Contohnya, kesehatan dulu daripada investasi, atau keluarga dulu daripada eh, teman-teman. Penanganan risikonya, kita penanganan karya sejak dini dan menjaga gaya hidup sehat kita. Monitoringnya dan review, memeriksa ulang tujuan dan risiko secara berkala. Kemudian komunikasi dan konsultasinya itu kita bisa komunikasi dengan mentor, keluarga, dosen, juga konselor. Nah, apa sih yang bisa didapat dari uh, bisa 31.000 dalam risiko individu? Yang pertama, risiko itu nggak melulu tentang di organisasi atau perusahaan. Risiko ini juga banyak terjadi di individu kita dan mencakup banyak sekali aspek kehidupan. Terus ada ISO 31000. Dan ISO 31000 ini ternyata bisa loh membantu mengelola risiko tersebut secara sistematis. Kenapa? Karena manajemen risiko ini dapat membantu individu hidup lebih siap, aman, dan juga terarah. Dan balik lagi, bukan hanya organisasi saja yang bisa dibantu oleh ISO 31000, tapi hidup kita juga bisa. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.